Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa mitahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Untuk pagi hari ini kita tidak lanjutkan kajian suratul Ikhlas, tapi saya akan bahas sedikit dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan seputar puasa, saum, ya, karena ini penting sekali hukum tentang puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita nanti masuk bulan puasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan lebih dalam segala hal, lebih yakin, lebih mantap, lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya. Puasa seperti kita ketahui adalah suatu hal yang wajib, ya, puasa, saum. Saum itu junnah, dikatakan perisai. Perisai melindungi diri kita dari api neraka. Nah, itu termasuk rukun Islam, mengerjakan puasa. Salat tidak akan ada gunanya kalau nggak puasa. Begitu. Puasa juga nggak ada gunanya kalau tidak salat, karena banyak di antara kita salat tapi nggak puasa. Kalau bulan Ramadan mulai kambuh segala macam penyakitnya, penyakit yang memang dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Padahal kata Rasulullah SAW, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Jadi yang sakit kalau bulan Ramadan itu insya Allah sembuh semua, ya. Tapi kembali ke dalam keyakinan kita, hati kita itu mau mantap. Begitu akan datangnya bulan Ramadan, senang, kita sambut Ramadan itu dengan senang, ya. Nah, insya Allah kita akan semangat seperti orang sholat juga. Sholat subuh ini, sebagian orang memang senang, ini mau subuh, dia senang sholat berjamaah. Nah, itu yang menjadi ringan. Apapun yang kita kerjakan, kalau dihayati dan itu kita anggap bahwa itu nanti ada mendapatkan pahala dan kebaikan semua, insya Allah. Ya. Jadi bulan Ramadan disebutkan dalam hadis tadi, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Ya, nggak ada orang semua dokter, nggak ada orang kecuali dia memang ada halangan, ya, ada penyakit, ada sesuatu yang menghalangi. Itu secara medis dikatakan itu tidak boleh. Tapi untuk orang-orang yang normal memang itu kesembuhan, ya. Dia adalah Ramadan adalah kesembuhan untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, ya. Kemudian di bulan Ramadan biasanya apa yang sering kita saksikan, apa yang sering kita hadapi biasanya di bulan Ramadan itu? Pertama masuk bulan Ramadan, ada orang yang mengatakan bahwa penentuan dulu, ya, kapan Ramadan itu, biasa itu, biasa, ya, kita mesti mulai ribut, kapan Ramadan, sudah lihat belum, hilal pergi kemana ini, hilal, ya, begitu, sampai ada orang yang namanya hilal ditulis. Itu beredar itu nanti videonya, ada fotonya. Jadi kalau dari hadis disebutkan bahwa siapa yang melihat hilal puasa, sumu li ru'yatih wafturu li ru'yatih, puasalah kalian ketika kalian melihat hilal, dan nanti berbukalah ketika melihat hilal. Kapan itu? Idul Fitri. Jadi lihat hilal.
Bagaimana cara melihat hilal? Ya itu sekarang sudah canggih alatnya, ya. Sudah canggih, dia pakai alat untuk melihat hilal itu. Jadi kita tinggal tunggu aja, nggak usah repot-repot gitu. Tinggal tunggu ada pengumuman kita. Karena memang disilihatkan suruh lihat. Kalau kalian lihat puasa. Kalau kalian belum lihat, di tanggal 29 lihat langit, diintip langitnya. Mulai ba'dal asar begitu di Indonesia ini, masya Allah. Oh begitu. Sambil menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, masya Allah. Gelap, mendung, nggak kelihatan. Ya udah, anggap Sya'ban 30, nanti puasa di tanggal 1 Ramadan. Itu gampang sebenarnya, sederhana ya. Sederhana. Cuma kita yang bikin repot. Ya. Sidang isbat live. Wah, orang nunggu dulu semua kayak apa gitu ya. Ya udah, yang belum waktunya sholat aja dulu itu. Sholat biasa, nanti ada pengumuman tarawih. Enggak harus tarawih jam 7 kan? Jam 9 juga bisa. Kalau yang ada nanti ada pengumuman dari mana, kumpul sholat begitu. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sederhana yang dibikin repot. Ya, ini kebiasaan kita ini. Ya, sederhana sekali. Sumu li ru'yatih kata Rasulullah. Lihat ke atas. Indonesia ini kan bentangannya luar biasa panjangnya. Lihat. Ada yang lihat? Cukup. Tidak dilihat berarti digenapkan. Jadi 30. Sama nanti waktu Id. Orang mulai cari pegang teropong itu tanggal 27. Ya. Ramadan sudah buat teropong cari-cari. Ya enggak mungkin ketemu itu ya. Nah, kita tunggu juga. Nanti sudah ada pengumuman ya, dari pemerintah yang sah. Karena itu otoritas mereka, pemerintah itu, dia yang punya alat, mereka yang ya pemerintah yang punya alat canggih, ada ahli-ahlinya semua, dan melibatkan dalam hal seperti ini. Nah, itu kita serahkan mereka. Ya, jadi kita tinggal ikut saja. Kalau ada orang yang melihat begitu. Jika ada beberapa orang lihat, saya lihat, tapi kesaksiannya diragukan untuk dia, ya terusin. Buat dia yang yakin. Saya lihat, yang lain nggak yakin, ya buat dia aja. Nah, dia nggak usah puasa. Karena artinya dia berusaha memulai puasa kalau dia meyakini. Tapi yang lain nggak yakin. Bagi yang meyakini untuk dia, tapi tidak untuk orang lain. Kalau ada orang yang yakin dengan pendapat orang ini, dia boleh ikut. Begitu. Ya. Artinya ini sama sekali bukan masalah. Ini sebetulnya masalah yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Kemudian nanti di bulan apa daripada arti daripada Ramadan itu, ya, apa yang dimaksud dengan puasa, saum. Saum itu menahan diri dari kapan? Menahan dirinya dari maghrib, dari subuh sampai ke maghrib. Itu jelas sekali. Kemudian dari maghrib, dari fajar sampai ke maghrib. Jadi fajar itu pakai jam, pakai waktu, bukan pakai adzan. Itu. Karena ada orang nunggu adzannya. Ini hujan nanti dulu. Muadzinnya enggak berangkat dulu, nunggu reda dulu ya. 5 menit baru adzan. Nah, kan bisa juga gitu ya. Atau pintu masjidnya terkunci, dia masih cari-cari, sudah masuk waktunya. Jadi pakai waktu. Ya, pakai waktu. Nah, itu baik sekali adat kita, orang-orang kita di Indonesia ini diingatkan biasanya kalau sebelum masuk waktu imsak begitu ya, sudah ada imsak. Walaupun sebagian orang repot sekarang, itu nggak ada dalilnya. Orang mengajak orang supaya nggak makan kok cari dalil lagi. Ini nggak ada itu kan pengumuman ya, diingatkan orang imsak artinya menahan diri untuk tidak makan dan minum
Tapi bukan berarti larangan itu kemudian membatalkan, karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari fajar sampai ke maghrib. Jadi mulai startnya itu kapan? Waktu fajar. Nah, sebelumnya hanya diingatkan. Jadi enggak kelebihan tenaga kita mau berdebat imsak itu bid'ah atau enggak, itu lucu, agak lucu ya. Ilmunya terbuang cuma-cuma di sesuatu yang enggak manfaat. Imsak itu kan bermanfaat. Walaupun misal bilang enggak ada di dunia ini yang mengatakan imsak, ya enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Tidak masalah. Toh itu juga bukan waktunya waktu kita mulai puasa, ya, itu hanya pengumuman saja. Kayak pengumuman kalau ada di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan meninggal. Ya. Memang ada itu zaman Rasulullah begitu. Diumumin di masjid misalnya begitu. Ya, jadi enggak ada masalah. Ya, imsak. Kapan? Itu juga para ulama juga tidak mengambil begitu saja. Itu dari hadis disebutkan berapa waktu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam makan sampai sahurnya sampai sholat. Begitu dikatakan Rasulullah berhenti itu berapa? 50 ayat atau kurang lebih tadi 50 ayat diperkirakan oleh para ulama itu 10-15 menit. Maka disebut imsak. Imsak itu suruh berhenti. Jangan sampai kita lagi makan belum minum azan, kan repot itu nanti, ya. Begitu dengar azan diminumin lagi biar jalan maksudnya. Sudah masuk belum waktunya? Sudah masuk waktu, batal puasanya. Begitu. Fasad. Puasanya fasad. Artinya batal. Jadi wajib diteruskan. Kan sayang rusaknya. Jadi imsak itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Jadi diingatkan orang untuk puasa supaya berhenti sebelum waktunya. Bagus. Ada hadis yang mengatakan, nah ini juga banyak di YouTube ini juga orang bicara begitu. Itu ada hadisnya. Kalau lagi makan dengar adzan terusin. Begitu. Ada kita lagi makan, ada hadis ini bertentangan dengan ayat, ya, karena ayatnya menyebutkan bahwa dari maghrib, dari fajar sampai ke maghrib, fajar sampai maghrib, jadi mulainya fajar. Nah adzan itu sudah masuk ke waktu. Makanya kita suruh berhenti, ya, berhenti kita makan. Jadi itu bertentangan. Jadi hadis itu tidak boleh bertentangan dengan ayat. Kemudian para ulama mengatakan, nah itu hadisnya sahih. Ya supaya kita pakai hadis itu berarti ditakwil oleh para ulama, bukan ditakwil, dimaksudkan daripada azan itu kalau mendengar azan yang pertama. Supaya tidak membuang dalil, supaya tidak ada dalil yang terbuang, maka diambil jalan tengah, yaitu maksudnya daripada itu waktu makan dengar azan terusin makan kalau azan yang pertama. Azan pertama boleh terusin makannya, azan kedua lo nggak boleh. Itu. Jadi dalilnya semua sama-sama diambil. Ya. Ini yang sering terjadi begitu ya, terjadi. Nanti masuk bulan Ramadan. Memang setan diikat gitu ya katanya. Tapi kok ada orang yang bermaksiat gitu. Ada pertanyaan, katanya setan diikat, iya, dibelenggu. Tapi mengapa ada orang kok bermaksiat di bulan Ramadan? Bagaimana pertanyaannya? Karena dia sudah nggak perlu setan lagi, ya. Jadi dia nggak perlu setan. Jadi kalau ada orang berbuat dolim di bulan Ramadan, dia nggak perlu setan. Memang dia sudah menghayati gitu ya, menghayati kesetanannya itu sudah. Nggak perlu lagi petunjuk supaya jadi setan. Ya, jadi orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ya tadi sudah, dia tidak perlu.
Ya, ada yang mengatakan setan kecil yang diikat. Hasil itu banyak sekali. Kalau kita meyakini bahwa memang tidak semua maksiat itu bersumber dari setan, juga dari nafsu. Nafsu. Ya, jadi alangkah meruginya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Dalam hadis mimbar sering kita dengarkan, namanya disebut hadisul mimbar. Hadis tentang mimbar ketika Rasulullah SAW naik ke mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Ya, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, datang kepadaku Jibril, ya, Sayyidina Jibril alaihi salam berdoa. Ya, apa doanya? Yang pertama, celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Jadi alat paling gampang, paling mudah kita masuk surga kalau ada orang tua. Anak itu paling enak. Mau masuk surga itu surga ibu, bapak, khidmah, berbakti, ya, waktunya. Ambil air, khidmah, bersih-bersih rumah, ya, hal-hal yang sepele, bikin tertawa dia, ceritakan hal-hal yang menyenangkan hatinya, itu menghantarkan kita ke surga, anak ke surga. Kalau sudah nggak ada lagi susah nanti, sholat, ibadah yang berat-berat. Tapi buat orang tua ini mudah. Tapi tadi, ya, memang harus orang tua mengajarkan kepada anak, tarbiyah namanya. Ini nggak boleh, ini begini, ini harusnya begitu. Biasakan anak itu mau keluar rumah, cium tangan orang tua. Bukan ingin, itu orang anak kita, supaya dia punya adab. Ya, salaman, assalamualaikum, pergi, izin. Nah, itu terbiasa seperti itu. Nanti dia akan melakukan lagi pada anaknya begitu, terus sambung menyambung menjadi tadi generasi yang baik, generasi orang-orang yang punya adab kepada orang tua. Begitu. Nah, zaman sekarang masuk orang tua, salaman sama orang tua begini. Semua orang tua begini, nggak cium tangan, kasih tangan, ya, cium pakai ini, cium, ya, jangan pakai pipi. Ada orang sekarang anak kecil nggak tahu dari mana itu sekolah, ya, ciumnya pakai pipi begini. Nah, itu kalau mau tidur begini, ya. Jadi itu diajarkan tarbiyah. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya, kata Sayyidina Jibril, katakanlah amin. Celakalah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi tidak bisa menjadikan dia masuk surga. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengucapkan amin. Tapi karena Jibril tidak dilihat, malaikat Jibril tidak dilihat oleh orang lain. Yang lihat adalah Rasulullah. Yang ada di situ Rasulullah hanya mengatakan amin, amin, amin. Padahal jadi Rasulullah SAW mulai menceritakan, Jibril datang kepadaku, satu itu. Yang kedua, celakalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersalawat padaku. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Kalau kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, apapun, ya, redaksinya bebas, yang penting kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, dia menemui bulan Ramadan, dia menghadapi bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan di bulan itu. Terlalu celaka orang yang tidak mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan, karena luar biasa pahalanya. Ya. Amalnya mudha'af, dilipat gandakan. Ya, amal kita itu dilipat gandakan. Diamnya tasbih, masya Allah. Wa naumuhu ibadah, tidur juga ibadah. Tidurnya ibadah, masya Allah. Ya, jadi kenapa dikatakan tidur itu ibadah? Kalau dia niat taqawi, niat untuk supaya dia lebih semangat nanti setelah bangun baca Al-Quran, ya, ibadah. Jadi masuk bulan Ramadan, banyakin apanya? Banyakin apa ya kalau masuk bulan Ramadan? Banyak tidur ya, begitu ya.
banyakin ibadahnya. Ya. Tapi kalaupun sudah ngantuk dan kita tidur, terhitung ibadah. Walhasil ini kemuliaan dari Allah SWT yang luar biasa. Baca Quran, ya, yang nawafil seperti pahala, yang nawafil sunnah-sunnah seperti fardu. Masya Allah. Kalau bulan Ramadan, amalnya di orang baca Quran di mana-mana baca Quran. Ya, kalau bulan Ramadan orang semangat baca Al-Quran. Ya. Kalau Imam Syafi'i menghatamkan Quran siang 1, malam 1. Nah, jadi siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Kalau Imam Syafi'i, ya. Kita mau niat berapa? Nah, terserah kita mau berapa. Mau 1 kali, alhamdulillah. Berarti satu hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz, hatam. Bisa. Ya. Kalau yang belum lancar, mau lancar bisa 2 kali, mau 3 kali, 4, terus orang banyak menghatamkan Al-Quran. Jangan katakan daripada hatam-hatam yang penting tadabbur. Jangan berdebat di situ. Yang mau baca terus yang banyak boleh, yang mau tadabbur bagus. Baca Quran juga, tadabbur juga lebih bagus. Ya, jadi Ramadan ini bukan waktunya orang berdebat. Ya, bukan waktu orang berdebat, waktunya orang ibadah. Nanti bulan Ramadan diingatkan lagi, Allahumma lakasumtu. Hadisnya nggak benar, dhaif. Ya Allah, kapan mau pinter ini orang gitu ya? Kapan kita mau pinter? Kapan? Yang kita yakini kerjakan. Yang kita yakini kerjakan. Doa di waktu puasa itu, waktu buka puasa dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, doa di waktu puasa. Apa doanya? Doa dari Rasulullah SAW boleh. Tapi di situ dikatakan ad-doa indal iftar mustajab. Itu doa apa saja? Ya, doa apa saja? Kenapa kita perdebatkan dengan hal-hal yang seperti itu? Oh, yang nggak benar itu hadisnya dhaif. Semua yang benar yang ini. Padahal oleh para ulama pun mengatakan kalau hadis yang dianggap dhaif oleh imam ini belum tentu dhaif disepakati oleh yang lain. Jadi ini bukan urusan kita ini, urusan para a'immah, urusan orang-orang yang alim ahli ya, hafid, orang-orang ahli hadis. Kita ikut saja gitu doa. Kalau kita ragu bahwa ini doa dari Rasulullah atau bukan, kita nggak meyakini itu doa itu boleh. Ya, yang tidak boleh meyakini apa? Doa ini dari Nabi. Kalau hadisnya dipastikan bahwa ini doa dari Nabi. Tapi kalau kita baca doa tanpa meyakini itu ya boleh. Begitu, nggak ada masalah. Bahkan kita doa yang lain aja boleh. Iya kan? Buka puasa kita minta kepada Allah SWT, ya Allah mudah-mudahan anak-anak saya ini insyaallah jadi anak-anak yang soleh. Boleh nggak? Ada yang bilang nggak boleh? Kita mendoakan anak kita di waktu buka puasa. Kan boleh kan? Ya Allah ini anak mudah-mudahan yang satu yang besar ini jadi dokter, yang ini jadi ulama, yang satu lagi ini begini. Kita doain semua insya Allah berkah. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi terus terang ini kelebihan energi yang tidak semestinya dibuang di situ ya. Allahumma lakasumtu. Oh, nggak ada itu hadisnya. Ya. Cuma beda ini ada tambahan dikit. Jadi itu hal-hal yang berkenaan dengan sebagian yang saya ingat itu biasa tiap hari tiap Ramadan itu orang banyak ribut di situ ya. Nanti tanya lagi, ini gimana Ustaz? Ini gimana? Ustaz yang gimana? Nggak usah ribut ya bulan Ramadan. Nah Ramadan nanti tarawih berapa tarawihnya? 23 bagus ya, 11 bagus ya. Yang penting nggak ribut, ya nggak usah ribut. Ya. Ada orang bilang begini, ini ada satu masjid, ya ada satu masjid, yang satu mau 23, yang satu 11. Nah ini ada protesnya lucu. Protesnya orang-orang yang 11 itu bilang begini, saya ini 11, saya bertahun-tahun terzalimi. Kenapa? Saya nggak bisa sholat witir berjamaah.
Katanya begitu. Jadi dia maunya sholat witir dulu, dia pulang diterusin yang 2-3. Ini kan agak konyol juga ya. Ya. Artinya dia bisa sholat witir sendiri di belakang, ada masjid-masjid begitu. Ya, ini sholat, dia mau sholat sendiri witir atau di rumah nggak ada masalah. Jadi ini masalah yang lama tapi artinya ini klasik, ini udah lama banget ini ya. Masalah 2, 3, 11, biarin aja yang mau sholat. Kemudian para ulama membagi, kalau bacaan imamnya panjang itu 11 sebagian, gitu ya, boleh 11. Tapi bacanya panjang, 1 rakaat misalnya 3-4 halaman Quran, begitu. Yang ngebut ya 2-3. Jangan sudah 11 ngebut lagi, ya. Sudah 11 bacain a'thaina semua. Ya. Jadi bebas-bebas saja. Ya, itu pilihan, nggak usah ribut. Ya, semuanya baik. Nanti bulan Ramadan syahrut tarahum, ya, hari kasih sayang umat Islam. Ya, jaga persatuan umat Islam. Kemudian juga masalah yang sering kita hadapi di bulan Ramadan, niat, nawaitu, gitu ya. Sauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Begitu. Apakah itu diwajibkan? Ya, menurut madhab Syafi'i setiap malam tabyid namanya. Tabyitun niyah. Ya, niat mulai malam. Itu juga ada hadisnya. Ya, ada hadisnya, ada dalilnya. Tapi kita sudah jalankan apa adanya saja. Begitu ya. Bahwa malam itu di semua puasa yang fardu itu diwajibkan untuk niat mulai malam. Jadi malam itu nawaitu. Bagus kalau kita sholat tarawih ya. Sholat tarawih biasanya selesai sholat tarawih diingatkan. Nah, taqidu ala shaum nawaitu shauma ghadin an ada'i, gitu ya. Nah, itu dianjurkan untuk mengucapkan atau melafazkan. Niat itu niat hukumnya kan dalam hati. Apa boleh dilafatkan? Biasanya ada orang tanya lagi. Apakah boleh dilafatkan? Ya boleh saja dilafatkan. Ya, itu namanya dikiaskan dengan haji. Dan Rasulullah SAW pernah mengucapkan, ya, puasa diambil dalil. Bertanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, adakah yang bisa aku makan? Ya, waktu itu dikatakan enggak ada. Rasul mengatakan idzan inni shaim. Kalau begitu aku puasa. Itu melafatkan. Itu dianggap atau dimaksudkan oleh para ulama ini adalah niat inni shaim, itu dilafatkan. Jadi enggak ada masalah. Ya, yang mau dalam hati, ya dalam hati. Memang niat ada di dalam hati. Ya. Melafatkan tanpa niat dalam hati juga enggak sah. Dalam pemahaman atau sebagian ulama. Kemudian yang juga sering, apa ini yang sering terjadi? Pakai sikat gigi, pakai odol. Sikat gigi yang pakai odol itu kan ada jirimnya. Apakah itu membatalkan? Dia tidak membatalkan kalau bisa dibersihkan, kumur semua bersih dan tidak ada yang tertelan. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam rongga, itu tidak membatalkan. Ya. Tapi gitu ya. Tapi afdolnya lebih berhati-hati kita lakukan itu sebelum adzan. Jadi kita itu sikat gigi sebelum adzan. Kalau pakai siwak bagaimana? Sama tidak? Siwak tidak ada zatnya lain. Dia siwak aja. Enggak ada sesuatu yang masuk. Ya. Makanya dikatakan itu pun siwak itu disebutkan kalau sampai zuhur sebagian, ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh orang pakai siwak. Ada yang mengatakan tidak. Imam Nawawi mengatakan enggak. Tidak makruh. Bedanya kemudian dengan odol tadi apa? Dengan yang pakai sikat gigi. Karena itu ada zatnya. Ada zat yang lain, itu odol itu tadi masuk. Bagaimana dengan sisa-sisanya? Dikatakan ma'fu. Ya.
disebut ma'fu kalau cuma rasa, tapi kalau ada zat yang tertelan ya itu batal. Makanya lebih afdalnya sebelum azan. Gitu. Apalagi yang odolnya rasanya enak begitu ya. Oh, ini kayak enak dipakai ya. Dipakai lagi. Semua yang mubalaghah, semua yang berlebihan itu membatalkan. Seperti yang enggak masyru', yang tidak disyariatkan atau ada perintah. Misal orang bangun ya, kita mau wudu, kemudian kita kan disunahkan kumur, perintah ya, ada perintah kan berarti kumur itu diperintahkan, tamat itu diperintahkan. Ketika kita kumur di waktu kita diperintahkan, waktu kita mau sebelum wudu, kita kan diperintahkan kumurnya berapa kali? 3 kali. Nah, ini juga ini berhati-hati, berarti kumur tidak boleh lebih daripada 3 kali. Ya, 3 kali saja. Mengapa demikian? Kalau 4 apa jadi batal? Enggak jadi batal, enggak batal juga. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau sampai ada sisa-sisa tadi masuk, itu tidak ma'fu, tidak dimaafkan. Tapi kalau sebatas 3, begitu. Kita nggak mungkin kita keringkan mulut itu sampai supaya kan nggak mungkin juga. Nah, itu ma'fu. Itu aja bedanya. Ya. Kemudian masalah yang sering juga atau yang sering dipertanyakan, ini sekarang vaksin, begitu ya. Gimana kalau divaksin di bulan Ramadan? Nah, begitu. Nah, itu khilaf panjang para ulama, tapi mengatakan intinya semua yang masuk ke dalam rongga, masuk ke dalam urat kita, masuk ke dalam tubuh kita, itu membatalkan jika lewat lubang yang terbuka. Apa itu lubang terbuka? Mulut dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tidak, enggak. Sebagian lagi mengatakan kalau vaksin atau suntik ya, suntik itu untuk tadawi, untuk berobat, pengobatan tidak membatalkan, tapi kalau untuk selain dari pengobatan membatalkan. Ya, apa itu? Ya, vaksin itu obat bukan? Bukan, berarti batal. Ya, jadi kalau mau malam saja. Ya. Kalau sudah pasti yang enggak ada babinya tapi ya. Kalau ada babinya itu mau disuntik jam berapapun nggak boleh. Sebelum puasa juga nggak boleh. Kalau pakai yang seperti itu, ya. Dan harus banyak juga. Nanti berhati-hati. Itu kan barang kalau sampai memang barang itu zatnya haram, itu kan bagaimana masuk ke dalam tubuh kita itu harus lebih berhati-hati. Tanya dokter yang muslim, aman tidak? Itu urusan dokter ya. Jadi kalau tadi diinfus untuk kesehatan atau disuntik supaya enggak loyo puasanya, enggak boleh. Ya, saya kepingin puasa tapi supaya giat, enggak ngantuk, datang ke dokter disuntik misalnya, itu enggak boleh. Tapi kalau suntiknya atau tadi untuk pengobatan, sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ya. Juga masalah yang ini untuk ibu-ibu, ya biasanya ada yang bertanya, bagaimana dengan hukumnya yang menghilangkan haidnya, gitu. Jadi dia haidnya supaya tidak haid di bulan Ramadan sama sekali. Bagaimana itu? Boleh tidak? Boleh. Ya, asal tidak mengganggu atau tidak membahayakan dirinya. Itu kembali lagi kepada siapa? Tanya kepada dokter. Aman tidak? Gitu. Tapi para ulama mengatakan afdolnya yang alami saja. Udah biasa aja. Ya kalau waktu haid dia berhenti, ya tidak puasa, itu lebih baik. Tapi kalaupun alasannya seperti apa? Dia nggak ada libur, dia pekerja, dia nggak ada libur kecuali di bulan Ramadan. Kalau di bulan yang lain dia akan susah Ramadannya, puasanya. Nggak ada teman itu di kantor, misalnya begitu. Ya, dia dengan alasan-alasan seperti ini itu diperbolehkan.
Ya, tidak ada sesuatu yang melarang. Jadi boleh ya, untuk tadi. Kemudian yang mungkin yang terakhir ini ya, orang yang musafir, ya musafir di bulan Ramadan. Ini banyak orang mengatakan saya ini musafir, boleh batal. Di dalam mazhab kita tidak ada yang membolehkan safar itu kecuali kalau dia keluar batas kota sebelum subuh. Jadi kalau mau keluar musafirnya itu keluar dari batas kota sebelum subuh, dia boleh mengambil alasan bahwa dia musafir. Artinya kalau dia musafir kuat kayak nggak kuat kayak boleh dibatal karena alasannya safarnya. Jelas ya? Alasan diperbolehkan dia membatalkan puasa karena dia safar. Naik mobil enak, AC. Ya dia kalau safar dia boleh. Tapi kalau berpuasa lebih afdol. Tapi beda dengan orang yang keluar setelah fajar. Jadi keluarnya setelah fajar. Jadi dia sudah puasa di rumahnya berarti. Kemudian dia keluar di perjalanan, saya musafir, nggak boleh. Ya, dia boleh membatalkan karena apa? Alasan lain. Dia terlalu lapar, terlalu dahaga sampai membahayakan dirinya. Nah, itu dia boleh membatalkan puasanya. Alasannya apa? Alasan karena dia sakit, bukan karena puasa. Jadi yang beralasan untuk bisa membatalkan puasa itu apabila dia keluar dari batas kota sebelum fajar. Jadi kalau sudah bisa kita siap-siap nih mau berangkat, tapi sampai azan subuh masih di kota kita nggak boleh membatalkan puasa. Perhatikan, dengan alasan musafir nggak boleh. Wah, saya musafir, bikin kopi dulu, nggak boleh itu. Ya. Nah, kemudian juga paham ya, jadi ya, bisa dimengerti ya. Jadi alasan untuk mengambil kita membatalkan puasa bahwa kita dengan alasan kita musafir itu dengan syarat apabila kita keluarnya sebelum fajar. Kalau musafir sesudah fajar, dia tidak boleh alasan itu. Dia punya alasan yang lain. Apa alasannya? Mata pusing. Pusing sama ngantuk kalau bulan Ramadan suka bingung orang bedainnya. Ya. Nah, dia ngantuk, dia lemes. Wah, ini udah mulai kulang-kulang batal. Nggak boleh sembarangan begitu. Dia yang lebih tahu bahaya. Ya sudah, artinya membahayakan dirinya. Itu diperbolehkan kalau ada alasan. Ya. Kemudian juga yang sering kita dengarkan, kenapa kalau bulan Ramadan ada fadlan minallahi wa ni'mah? Ada enggak Rasulullah itu? Gitu ya. Nah, itu di antara dua salat Nabi ya mencelah-celahi dengan apa? Dengan zikir, dengan omongan, ya, itu disunnahkan. Jadi kalau antara dua salat itu bicara atau zikir. Jadi boleh itu. Zikirnya yang paling baik itu tadi. Fadlan minallah, doa itu ya. Wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya. Boleh. Salawat ada dalilnya, bersalawat. Ya, untuk bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang bagus, yang rapi, yang teriak-teriak kayak gitu ya. Yang bagus. Nah, kemudian juga kita taraddi kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, biasanya Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tardu'an gitu ya. Itu cara adat istiadat para habaib dulu di Hadramut ketika masuknya pemahaman yang mulai dia senggol-senggol masalah sahabat ini Syiah, mulai ada masuk di Hadramut Syiah, para habaib menjadikan dicari adat istiadat untuk membentengi orang awam, siasat dakwah yang bagus itu. Enggak usah berdebat, enggak usah di masjid-masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq tardu'an, udah nanti orang yang tidak suka akhirnya orang, oh iya Sayyidina Abu Bakar itu dimuliakan, disebut namanya, dikenalkan kepada orang. Itu siasat juga, ya. Mungkin itu sebagian yang saya ingat ya, yang kita harus bahas pada pagi hari ini. Wallahu alam. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Wallahu alam bishawab.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita dari terkait masalah bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang telah disampaikan. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan untuk lebih lengkapnya. Silakan Bapak-bapak maupun Ibu. Ada? Tadi dia sampaikan juga apa yang membatalkan puasa, atau masih ragu, bisa ditanyakan lagi. Bu, ada Bu? Bu? Bapak-bapak ada pertanyaan? Wah, nggak ada Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nggak ada nih. Oh, ada ya. Silakan Pak Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sedikit masalah musafir yang membatalkan puasa dalam hal musafir itu. Misalnya kita nih, kalau kita ke Sumatera itu kan perjalanan kita hampir 2 hari. Hari pertama itu kita berangkat di sini habis setelah sholat subuh, ya. Kemudian kita menginap di suatu tempat di dalam perjalanan. Dan hari malam kedua itu kan kita sahur di situ, ya. Nah itu di hari kedua itu masih berlaku pasal musafirnya seperti apa? Ya. Di hari kedua kita sudah musafir itu. Iya, hari pertama kita. Iya, di hari Jalan kita nginap pagi kita berangkat lagi sebelum subuh. iya, Nah, di apakah hari kedua itu kalau kita membatalkan puasa masuk ke dalam sudah masuk dalam udzur karena kita sudah keluar sebelum subuh kita kan sudah musafir itu. Masih di perjalanan maka boleh itu dalam artian kita boleh membatalkan mengambil rukhsah ya dalam ayatnya au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, itu fa iddatun min ayyamin ukhar berarti diganti di hari yang lain boleh, tetapi perjalanan enak, sahur banyak misalnya begitu, udah cukup perjalanan, naik mobil AC nggak capek, apalagi yang dekat-dekat biasanya begitu. Kalau itu Sumatera sudah 2 hari ya boleh, nggak ada masalah ya. Itu boleh membatalkan. Tapi buat orang-orang yang musafir naik pesawat 1 jam ya, misalnya ke Surabaya 1 jam udah nyampe, musafir ya boleh. Tapi kan ada tambahan lagi sedikit. Jadi orang yang diberi rukhsah, baik-baik nih ya, orang yang mendapatkan rukhsah seperti safar dan sebagainya, itu tidak dianjurkan dia mempertontonkan kalau dia nggak puasa, nggak boleh ya. Apalagi orang di sini kemudian ngerokok di jalan, nah, ini kurang ajar orang Islam seperti itu ya. Nanti dibela lagi. Hormatilah orang yang tidak puasa, kan kurang ajar nih. Ini orang kurang ajar kita suruh hormatin. Nah, ini memang perang luar biasa ini ya. Bahkan sudah keluar tuh videonya itu. Ada video itu bikinan siapa nggak tahu itu, orang-orang liberal. Jadi jangan paksakan, biarin orang nggak puasa, mau nggak mau, yang penting kalau kita kuat imannya, walaupun nggak puasa, walaupun kita lihat warung kayak lihat perempuan kayak kita kan nggak akan melakukan apa-apa ya. Benar kalau kita kuat, kan banyak yang nggak kuat juga ya. Berapa banyak orang yang nggak kuat niat kerja mampir ke warteg begitu. Kan ada juga yang seperti itu, maka dilarang. Di kitab-kitab fikih juga ada itu, dilarang ya, dan pemerintah mengharuskan untuk melarang. Begitu. Untuk orang-orang yang non muslim yang nggak puasa ya silahkan buat mereka sendiri begitu. Seperti kalau kita kalau hari nyepi gitu kan, hari nyepi di Bali kan ada anjuran, hormatilah orang yang lagi nyepi. Kalau ada ibadah-ibadah orang-orang non muslim itu kita dianjurkan hormatilah orang yang sedang beribadah. Tapi giliran orang Islam beribadah, anjurannya beda. Hormatilah orang yang tidak berbuat ibadah. Nah, ini kan kurang ajar, ini ya. Ini kurang ajar dan kita harus jelasin
harus protes yang seperti ini, nggak boleh. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, hari keduanya udah boleh. Hari pertamanya pun kalau di perjalanan sampai dia merasakan sakit mengkhawatirkan sudah boleh, tapi tidak mengambil rukhsah safar. Alasannya bukan musafir, tapi karena bab yang lain, karena dia lemah, takut mengkhawatirkan dirinya itu. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kita saya mengatakan begini, kalau puasa untuk menahan lapar dan dahaga mungkin banyak di antara kita yang bisa. Namun bagaimana caranya untuk tidak membatalkan pahala puasanya? Karena supaya sebelum puasa sama habis puasa kan pasti bisa ada meningkat. Jadi ingin saya tanyakan terapinya atau kiatnya itu bagaimana supaya kita lebih pertama. Kedua, orang lagi puasa tapi dia bekerja di tempat kemaksiatan. Misalnya security menjaga diskotik. Apa posisinya? Iya. Bagaimana orang di hadis disebutkan dalam hadis kalau di bulan puasa itu kalau ada orang yang mencaci, ucapkan apa? Inni shaim idza syatamahu ahad. Kalau ada orang yang mencaci bilang inni shaim, aku puasa. Maksudnya ya aku akan enggak balas, sekarang aku berpuasa. Gitu. Jadi inni shaim, kalau ada kita mau balas, ya Allah saya puasa, masa mau dibatalin cuma gara-gara itu. Ada orang ghibah, ngomongin orang, masa mau kita batalin? Enggak, kita ucapkan ini, kita ingatkan terus bahwa aku sekarang berpuasa. Puasa dalam hal ini puasa apa? Ya puasa dari sesuatu yang, kan puasa menjadi 3. Awam, puasa orang awam, menjaga makan dan minum, untuk tidak makan dan minum. Kemudian puasanya orang yang apa? Khusus. Nah, ini kelasnya yang khusus. Itu menjaga dari yang haram, bukan cuma puasa, bohong, ghibah, namimah, ya, gosip-gosip yang enggak baik, mencaci, suudzon kepada orang Islam, ya, suudzon kepada umat Islam, itu semua dijauhkan. Kemudian khawasil khawas, dia puasa dari segala sesuatu yang tidak karena Allah. Jadi apapun harus dikembalikan kepada Allah. Nah, ini kita ingatkan juga nanti bulan puasa. Ayo kita puasa HP juga. HP ini kan kita pegang terus, khususnya yang anak-anak muda ya, pegang terus HP itu. Jadi kita puasa. Kita puasa bagaimana? Kita kurangin lah. Kalau total mungkin nggak bisa meriang nanti kalau gitu. Kita ambil misalnya sehari berapa jam kita pegang? Misalnya sehari 24 jam. Oh, itu berarti sudah penuh tiap ya, full berarti ya. Ada bahkan sebagian orang sehari bisa 27 jam. Biasanya lebih berarti. Ya. Kemudian ya kita puasa, apapun yang kita mau kita tahan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sangat dianjurkan. Kemudian bagaimana orang yang bekerja di tempat yang maksiat? Ya nggak bisa, nggak boleh, dosa. Ya dia puasa tapi dia bekerja di tempat yang tadi tempat homer atau apa, kita doakan saja mudah-mudahan orang yang bersangkutan dapat pekerjaan yang lain gitu. Dan kalau dia mau memulai, Allah akan beri rezeki pasti ya. Kalau dia mau pasti. Man taraka dunyahu li ajli a'taituhu fawqal mazid. Barang siapa yang berani meninggalkan dunianya karena aku akan berikan lebih dari sekedar kecukupan gitu. Pasti diberi lebih. Tapi kalau mau ya. Jadi atau di tempat riba, atau di tempat homer, itu kan penjual homer biasanya tempat itu tadi, sebaiknya tidak ya, dia tinggalkan, karena yang paling baik daripada ibadah itu meninggalkan maksiat ya. Meninggalkan maksiat itu lebih baik daripada meningkatkan ibadah. Malam tahajud banyak sekali, pagi maksiat. Enggak, lebih baik dia berhenti maksiat ya, malamnya dikurangin aja sholatnya. Tapi dia nggak maksiat, itu lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Ada lagi? Oke. Sudah. Saya bertanya terkait masalah yang namanya kita lagi dalam perjalanan. Kalau kita melihat pada saat kita menjamakkan sholat ya Bib, nah itu kan ada jaraknya ya Bib, yang boleh kita menjamakkan sholatnya berapa kilo gitu kan. Nah ini kalau kita musafir ini untuk berpuasa ada juga lah ukurannya. Dari Surabaya kan jauh, naik pesawat 1 jam kita bisa sampai. Nah bagaimana orang misalkan naik motor atau naik mobil ke Bandung, ke Bogor, karena juga dia datang sebagai musafir gitu kan, dia malah tidak berpuasa gitu. Baik, sama aja antara puasa dan sholat. Boleh jamak kalau dari batas kota ke batas kota. Itu perhatikan baik-baik. 83 atau orang menyebut 83 kilo dari batas kota. Jadi Bekasi coret, begitu kan? Berarti kita masuk ke kota yang lain. Mulai dari batas itu sampai ke batas kota. Bukan kita pakai speedometer itu kemudian kita lihat, wah ini udah 100, sudah 120. Tapi dia dekat, muter-muter aja di kota itu. Ya, kemudian kita keluar dikit dari kota itu enggak. Tapi dari batas kota. Ya, dari batas kota. Batas kota Bekasi sampai ke batas kota tujuan. Itu yang terhitungnya seperti itu. Ya, dari batas kota, awas banyak orang pakai motor, wah ini udah dilihat dari itu enggak, tapi terhitung dari batas kota dan tidak boleh untuk maksiat. Ya, artinya safarnya harus safar bukan maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Udah habis sudah ya? Ini sudah siap-siap kayaknya udah. Ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti bulan Ramadan semua dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih kurang semangat menghadapi Ramadan mudah-mudahan diberi semangat. Yang insyaallah rezeki kita juga diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mudah-mudahan kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita jaga para habaib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari semua kejahatan. Kita juga doakan siapapun yang pernah mendermakan hartanya di masjid ini, ya, untuk hal-hal yang baik, yang masih hidup mudah-mudahan Allah limpahkan pahalanya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Dan kita semua insyaallah nanti mendapat hadiah dari Allah, hadiah malam Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.